Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Prof, Dokter, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari SGD A2 akan melakukan presentasi SP kami yang berjudul Alzheimer Disease. Baik, adapun berikut merupakan nama-nama dari anggota SGD kami. Adapun nantinya kami akan membahas di bab 1, 2, dan 3, di mana bab 1 akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Dan untuk pembahasan bab kedua dapat dilihat seperti pada layar. Serta bab terakhir akan membahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Ayu Pratyagita Maharani dengan 3 digit NIM akhir 062. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, di mana Alzheimer disease adalah jenis demensia yang paling umum, mencakup sekitar 60-70% kasus demensia pada orang usia 65 tahun ke atas. Penyakit ini memiliki onset yang lambat dan menyebabkan gangguan kognitif serta perilaku yang progresif. Alzheimer sendiri menjadi perhatian utama dalam penelitian medis karena dampaknya yang besar pada kualitas hidup penderita, keluarga, dan juga sistem kesehatan. Penyakit ini dipicu oleh faktor usia, genetik seperti alel APOE4, dan gaya hidup. Gejalanya meliputi penurunan memori, disorientasi, dan gangguan berpikir. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini, penelitian terus dikembangkan untuk dapat memperlambat progresi dari penyakit ini dan bagaimana cara mencegahnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah rumusan masalah dari penulisan student project ini. Untuk selanjutnya adalah tujuan penulisan dari student project ini mulai dari untuk mengetahui definisi, prevalensi, faktor risiko, etiologi neuropatologi dan patogenesis, untuk mengetahui diagnosis, prognosis, komplikasi, penata laksanaan, serta pencegahan dari Alzheimer disease. Berikutnya adalah manfaat dari penulisan student project ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis, dengan adanya student project ini diharapkan penulis dan pembaca dapat mempelajari lebih dalam dan menambah wawasan terkait Alzheimer disease. Terkait dengan manfaat praktis, dibagi menjadi tiga. Bagi mahasiswa, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran tentang Alzheimer disease, sehingga nanti mampu untuk menggali dan melakukan manajemen yang baik dalam menangani kasus Alzheimer disease. Kemudian bagi masyarakat, dari adanya student project ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam memahami Alzheimer disease dan juga menerapkan upaya pencegahan dari Alzheimer disease. Kemudian bagi institusi terkait, yakni Universitas Udayana, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam mempelajari Alzheimer disease dan mengembangkan studi lebih lanjut mengenai Alzheimer disease. Selanjutnya adalah masuk pada bab 2 pembahasan. Baik, perkenalkan nama saya Ratih Anggreni. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari penyakit Alzheimer. Merupakan kondisi degeneratif progresif yang mempengaruhi otak. Seringkali terjadi pada orang tua. Penyakit ini ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, berbicara, dan juga berperilaku, serta dapat menyebabkan demensia. Penyakit Alzheimer ini dapat terjadi akibat dari penumpukan protein abnormal yang mengganggu fungsi sel-sel saraf di otak. Beta amiloid merupakan protein yang menumpuk di luar sel saraf yang membentuk plak dan mengganggu komunikasi antar sel. Berikutnya adalah perihal prevalensi dan epidemiologi dari Alzheimer disease. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Ayu Mas Eka Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 020. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2023 ditemukan bahwa Alzheimer disease mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang mana dari tahun 1990 sampai 2019 ditemukan peningkatan sebesar 147,95%. Pada masing-masingnya, tahun 1990 ditemukan 2,92 juta kasus, lalu kemudian berkembang menjadi 7,24 juta kasus pada tahun 2019. Yang mana kasus tersebut tersebar di berbagai negara, beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat dan Indonesia sendiri. Dari Amerika Serikat ditemukan prevalensi kasus dari Alzheimer disease sebesar 6,7 juta jiwa, dengan total kematian sebesar 121,499 ribu jiwa. Sementara di Indonesia sendiri ditemukan prevalensi kasus dari Alzheimer disease beserta dengan manifestasi demensia sebanyak 1,2 juta pada tahun 2015,
yang mana diprediksi pada tahun 2050 akan mengalami peningkatan sebesar 3,9 juta kasus. Berikutnya adalah perihal epidemiologi dari Alzheimer disease, yang mana Alzheimer demensia itu adalah bagian dari demensia secara menyeluruh. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, terdapat beberapa pola penyebaran dari demensia sekaligus juga dari Alzheimer disease-nya, yang mana berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa daerah atau lokasi dengan prevalensi tertinggi itu terdapat di area Pasifik Barat, dengan total kasus sebesar 20,1 juta jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan area Eropa sebesar 14,1 juta jiwa mengalami demensia termasuk juga Alzheimer disease. Kemudian ada juga daerah Amerika sebesar 10,3 juta jiwa dan Asia Tenggara sebesar 6,5 juta jiwa. Dilanjutkan juga dengan Mediterranean Timur itu sebesar 2,3 juta jiwa dan juga di regio Afrika sebesar 1,9 juta jiwa. Sementara adapun data dari hasil penelitian di suatu wilayah ditemukan bahwa perempuan cenderung lebih tinggi prevalensinya dibandingkan dengan laki-laki, dengan persentase perempuan mengalaminya sebesar 32,92%, sementara laki-laki hanya sebesar 18,7%. Di sisi Baik, lain, perkenalkan saya James pada Silasa usia dengan 3 lanjut ini digit dan cenderung terakhir lebih tinggi 203. Di berdasarkan sini sebuah saya akan data membahas bahwa mengenai faktor risiko Alzheimer Alzheimer. disease Faktor lebih risiko banyak Alzheimer terjadi dibagi pada menjadi dua, orang-orang yaitu dengan yang tidak usia dapat lanjut diubah dan yang dapat diubah. dibandingkan dengan Yang orang-orang tidak yang dapat masih diubah di usia meliputi yang produktif pertama, ataupun ada usia usia. muda. Usia Sekian dari adalah saya, faktor risiko selanjutnya terbesar. dijelaskan oleh rekan saya. Setelah Terima usia kasih. 65 tahun, risiko Alzheimer akan meningkat secara signifikan. Lalu yang kedua, ada faktor genetik dan riwayat keluarga. Alel ApoE epsilon 4 meningkatkan risiko 3-12 kali lipat tergantung dari jumlah salinannya. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin, di mana perempuan lebih berisiko terutama setelah menopause karena penurunan hormon estrogen. Lalu yang keempat ada riwayat trauma kepala. Trauma otak berulang dapat menyebabkan penumpukan dari plak beta amiloid dan protein tau abnormal. Selanjutnya yaitu faktor risiko yang dapat diubah. Meliputi yang pertama ada gaya hidup, di mana gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, dan diet tinggi lemak jenuh meningkatkan risiko Alzheimer. Lalu yang kedua ada tingkat pendidikan. Orang yang dengan pendidikan yang rendah atau jarang melakukan aktivitas mental cenderung lebih cepat mengalami penurunan kognitif. Lalu yang ketiga yaitu ada depresi dan isolasi sosial. Kedua kondisi ini akan mempercepat penurunan fungsi otak dan meningkatkan risiko Alzheimer. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nima Delia Mandastriawati dengan 3 digit yang terakhir 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari Alzheimer disease. Penyebab dari adanya Alzheimer disease ini yang pertama adalah faktor genetik, di mana hal ini berkaitan dengan adanya mutasi gen atau protein yang berpengaruh pada fungsi otak. Kemudian yang kedua yaitu kondisi Down syndrome, di mana adanya abnormalitas pada susunan gen menyebabkan meningkatnya kadar alfa beta yang mempengaruhi neuropatologi dari Alzheimer disease ini. Kemudian yang ketiga, adanya peradangan atau inflamasi di mana terjadinya peningkatan marker inflamasi. Adanya peningkatan kadar marker inflamasi yang ini berkaitan pula dengan aktivitas mikroglia serta astrosit yang aktif di dalam otak cenderung mengelilingi plak dan juga kusut sehingga dikaitkan dengan kondisi penurunan kognitif yang lebih cepat pada penderita Alzheimer disease. Kemudian yang keempat adanya penyakit otak, kardiovaskular, dan diabetes. Karena penyakit-penyakit ini berhubungan atau meningkatkan faktor risiko dari Alzheimer. Demikian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh neuropatologi dari Alzheimer disease. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neuropatologi dari Alzheimer disease. Perkenalkan kembali, saya Nima Delia Mandastriawati dengan 3 digit yang terakhir 110. Jadi, penyakit Alzheimer disease ini berkaitan dengan hilangnya sinaps dan juga atrofi neuron yang dimulai dari hipokampus dan daerah entorhinal menyebar ke seluruh korteks prototemporal, mencapai striatum dan juga thalamus yang menyisakan cerebellum. Baik, di mana kerusakan otak pada Alzheimer disease ini berkaitan dengan munculnya plak senilis atau plak alfa beta dan juga NFT, di mana plak senilis atau patologi amiloid ini menyebar di seluruh area neokorteks serta formasi hipokampus kemudian menyebar lebih jauh sampai striatum dan juga thalamus. Sementara NFT merupakan agregat intraneuronal dari protein tau yang mengalami hiperfosforilasi,
Seperti plak, NFT ini menyebar dari dekat korteks entorhinal ke seluruh bagian otak, di mana aktivitas dari plak senilis dan juga NFT ini yang berkaitan dengan hilangnya sinapsis dan penurunan kognitif pada penderita Alzheimer disease. Demikian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan dengan materi yang lainnya. Perkenalkan, saya Putu Eswaranggarekit Dharma dengan 3 digit terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari Alzheimer disease. Plak dan tangles merupakan dua sebab utama terjadinya Alzheimer disease. Setiap sel membran yang terdapat di neuron yang ada di sel otak memiliki amyloid prekursor protein atau APP yang berfungsi untuk membantu neuron tumbuh serta beregenerasi. Setelah digunakan, APP akan mengalami apoptosis sama seperti sifat dari protein. Adanya peningkatan akumulasi serta gangguan pembersihan menyebabkan agregasi yang disebut plak, yang nantinya akan menyebabkan gangguan pengantaran sinyal antar neuron dan berujung pada gangguan fungsi otak. Tangles ditemukan di dalam sel neuron. Di dalam sel neuron terdapat protein tau yang merupakan protein penstabil seperti sitoskeleton. Dalam kondisi normal, protein tersebut berperan dalam sel neuron untuk membantu proses pengantaran nutrisi serta molekul di dalam sel. Hiperfosforilasi dari protein tau terjadi dalam keadaan yang abnormal yang mengakibatkan adanya destabilisasi mikrotubulus dan juga pembentukan NFT, terutama yang ditemukan di badan saraf. Baik, di sini saya akan lanjutkan mengenai tanda gejala klinis dari Alzheimer disease. Gejala klinis Alzheimer disease adalah adanya penurunan memori yang diasosiasi dengan domain kognitif lainnya, seperti visuospasial dan juga fungsi eksekutif, sehingga akan berdampak pada activity of daily living. Memori tersebut bermanifestasi sebagai kemampuan seseorang dalam menyimpan serta menceritakan kembali mengenai pengalaman pribadi yang terkait tempat dan juga waktu. Individu akan sulit untuk mengulang percakapan ataupun pertanyaan, serta mencatat tanggal ataupun janji. Memori ini dapat dinilai dengan bertanya kepada pasien untuk mengingat serta menceritakan kembali daftar kata-kata, benda, ataupun sebuah cerita singkat yang diceritakan ke mereka. Gangguan motorik pada individu dengan Alzheimer disease tidak ditemukan, kecuali pada tahap akhir penyakit. Sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Natasha dengan 3 digit NIM akhir 40. Saya izin menjelaskan untuk menegakkan diagnosis penyakit Alzheimer. Penegakan diagnosis penyakit Alzheimer melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk memastikan diagnosis yang akurat, karena tidak ada tes tunggal yang dapat secara definitif mendiagnosis AD selama seseorang masih hidup. Proses diagnosis biasanya dimulai dengan riwayat medis yang rinci dan pemeriksaan fisik serta neurologis untuk mengevaluasi fungsi kognitif, memori, dan perilaku pasien. Tes kognitif seperti Mini Mental State Examination atau MMSE atau Montreal Cognitive Assessment sering digunakan untuk menilai tingkat gangguan memori dan orientasi. Selain itu, tes laboratorium dilakukan untuk mengecualikan kondisi lain seperti defisiensi vitamin B12, hipotiroidisme, atau infeksi yang dapat menyebabkan gejala serupa. Pencitraan otak seperti MRI atau CT scan digunakan untuk melihat perubahan struktural di otak yang dapat menunjukkan atrofi kortikal, terutama pada hipokampus, area yang sangat dipengaruhi pada AD. PET dengan penanda khusus untuk amyloid atau TAU, dua protein abnormal yang ditemukan pada otak pasien Alzheimer juga dapat membantu memperkuat diagnosis. Selain itu, analisis cairan cerebrospinal atau CSF untuk mengukur kadar protein amyloid dan TAU kini semakin banyak digunakan sebagai alat diagnostik. Diagnosis AD ditegakkan berdasarkan kombinasi hasil dari tes-tes tersebut dan berikut. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis banding penyakit Alzheimer. Penting untuk memastikan bahwa gejala demensia yang dialami pasien tidak disebabkan oleh kondisi lain yang memiliki gejala serupa. Beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan dalam diagnosis banding AD meliputi demensia vaskular yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak dan seringkali ditandai oleh gejala seperti stroke kecil yang berulang. Selain itu, demensia frontotemporal atau DFT harus diperhatikan, terutama pada pasien yang lebih muda, karena DFT lebih sering mempengaruhi fungsi perilaku dan bahasa daripada memori, yang merupakan gejala utama pada AD. Depresi berat juga dapat meniru gejala demensia, dikenal sebagai pseudodemensia, di mana gangguan konsentrasi dan memori disebabkan oleh gangguan suasana hati. Kondisi lain yang perlu diperiksa termasuk defisiensi vitamin B12, hipotiroidisme,
dan efek samping obat-obatan, yang semuanya dapat menimbulkan gejala kognitif yang mirip dengan AD. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Jaya Kartisari dengan NIM akhir 132. Saya izin melanjutkan terkait prognosis Alzheimer disease ini. Nah, adapun prognosis pada pasien yang menderita Alzheimer disease dengan onset umur yang lebih tua itu akan memiliki prognosis yang jauh lebih baik dibandingkan pasien dengan onset umur yang lebih muda. Dan terapi yang diberikan akan membantu memperlambat perkembangan penyakit dan mempertahankan kualitas hidup dari pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk subbab berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun sore, dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marita Prabaswari dengan 3 digit yang terakhir 179. Saya izin untuk melanjutkan presentasi yaitu mengenai komplikasi dari Alzheimer disease. Berikut ini adalah beberapa komplikasi dari Alzheimer disease. Yang pertama itu ada pneumonia aspirasi dan juga disfagia, di mana pneumonia aspirasi dan juga disfagia ini merupakan dua komplikasi medis yang ditemukan pada pasien Alzheimer stadium akhir dan juga tergolong dari kondisi yang paling serius bagi penderita Alzheimer. Lalu yang kedua ada infeksi, di mana penderita Alzheimer itu memang rentan terjangkit berbagai infeksi ataupun demam, terutama infeksi saluran pernafasan dan juga saluran kemih. Selain itu, sistem kekebalan tubuh bagi penderita Alzheimer disease itu biasanya memang lebih lemah, sehingga akan lebih rentan terjangkit infeksi. Selanjutnya, yang ketiga ada malnutrisi dan juga dehidrasi. Malnutrisi, dehidrasi, dan juga penurunan berat badan yang signifikan sangat umum terjadi pada penderita Alzheimer disease dan juga demensia terkait. Hal ini dikaitkan dengan hasil fungsional yang buruk dan gangguan kognitif yang menyebabkan asupan nutrisi tidak memadai. Yang keempat atau yang terakhir ada gangguan psikiatri. Gangguan psikiatri seperti halusinasi, delusi, depresi, dan juga gangguan tidur merupakan faktor risiko potensial yang umum terjadi pada pasien Alzheimer. Stres akibat dari kehilangan ingatan serta perubahan identitas juga dapat memicu terjadinya gangguan emosional pada pasien Alzheimer disease. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, penata laksanaan Alzheimer disease. Sebelumnya, perkenalkan saya Igusti Ayu Agung Amelia Perpewanti dengan NIM akhir 135. Alzheimer hingga saat ini belum bisa disembuhkan, tetapi pengobatannya dilakukan untuk menurunkan progresivitas dari penyakitnya. Adapun tata laksana yang dapat dilakukan yaitu tata laksana farmakologi dan juga non-farmakologi. Tata laksana farmakologi ini sendiri hingga saat ini belum ada obat spesifik yang dapat mengobati Alzheimer disease. Tetapi ada beberapa obat yang dapat digunakan seperti asetilcholinesterase inhibitor dan juga N-metyl D-aspartat atau NMDA. Selain itu juga dapat diberikan obat antipsikotik untuk menurunkan gangguan perilaku dan juga menurunkan agitasi pasien. Selain itu juga ada tata laksana non-farmakologis, di mana tata laksana ini untuk menjaga dan juga meningkatkan fungsi kognitif dari pasien dan juga agar bisa melakukan activity daily living. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan seperti mendengarkan musik, melihat foto, film, ataupun barang yang dapat mengenang masa lalu pasien. Dan juga yang terakhir dapat dilakukan terapi validasi untuk mengurangi terjadinya stres, di mana dengan membuat lingkungan yang nyaman dan juga menyenangkan. Selain itu, untuk terapi ini atau tata laksana ini harus dilakukan baik di ruang rehabilitasi ataupun keluarga, itu harus kompak dan juga konsisten serta menyenangkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rati Dewanggraini dengan 3 digit NIM terakhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pencegahan Alzheimer disease. Pencegahan Alzheimer disease melibatkan berbagai strategi yang berfokus untuk memperlambat risiko perkembangan penyakit neurodegeneratif ini. Kombinasi dari strategi perubahan gaya hidup seperti diet, gaya hidup sehat, latihan fisik, pelatihan kognitif, aktivitas sosial, dan pengelolaan faktor risiko vaskular dan metabolik dapat memberikan perlindungan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup di usia tua dan mencegah perkembangan Alzheimer disease ini terjadi secara cepat. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ketliana Arya Dewi dengan NIM 220251139 akan memaparkan mengenai bab 3 atau penutup dari student project kami yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Baik, yang pertama adalah kesimpulan. Alzheimer disease merupakan jenis yang paling umum dari demensia yang dapat ditandai dengan adanya penurunan memori dan juga fungsi kognitif yang progresif dan menyeluruh, di mana penyakit ini umum terjadi pada usia tua, yakni usia 65 tahun ke atas. Gejala utamanya adalah penurunan memori yang diasosiasikan dengan domain kognitif, lainnya seperti visuospasial dan juga fungsi eksekutif, sehingga akan berdampak pada activity of daily living atau ADL. Penyebab pasti dari penyakit ini belum diketahui, namun pengaruh gaya hidup, genetik, dan faktor lingkungan diduga berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini. Alzheimer disease masih belum bisa disembuhkan, tapi pengobatan yang dilakukan dapat menurunkan progresivitasnya yang terjadi. Pencegahan Alzheimer disease dapat dilakukan untuk memperlambat serta mengurangi resiko perkembangan penyakit neurogeneratif ini. Adapun saran dari student project ini adalah penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam mendiagnosis, mengobati, dan tentunya dapat menyembuhkan Alzheimer disease. Baik, demikianlah presentasi student project dari SKDA 2 mengenai Alzheimer disease. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.